Rakyat Palestina merayakan kemenangan atas adanya gencatan senjata yang diajukan oleh Israel pada hari Jumat, tanggal 21 Mei tahun 2021, pukul 2 dini hari waktu setempat atau pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Namun selang 18 jam kemudian, pasukan Israel melanggar perjanjian tersebut dengan kembali menyerang Masjid Al-Aqsa dengan bom suara dan peluru karet kepada warga Palestina yang merayakan adanya gencatan senjata tersebut. Dukungan masyarakat dunia pun tak berhenti mengalir, khususnya masyarakat Indonesia yang juga tak berhenti melakukan aksi solidaritas dengan turun ke jalan ataupun mengumpulkan donasi untuk rakyat Palestina. Lalu, bagaimana tanggapan Ketua Umum Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, KISPA, Kiai Haji Ferry Nur atas dukungan rakyat Indonesia? Berikut wawancaranya dengan Macan Jurnalis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perlu menyampaikan kepada kita semua, asbabul kisah. Kalau hadis disebut asbabul wurud, kalau Al-Quran disebut asbabun nuzul. Asbabul kisah terjadinya apa yang kita ketahui di Gaza, Palestina, dan juga di Masjid Al-Aqsa, yaitu bagaimana kezoliman, arogansi yang dipertontonkan oleh Zionis Israel yang menghalangi kaum muslimin yang akan melakukan sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa milik kaum muslimin, maka pantas kaum muslimin untuk datang ke Masjid Al-Aqsa untuk beribadah menurut keyakinannya, kemudian melakukan sholat tarawih, kemudian dia melakukan sholat berjamaah. Tapi apa yang dilakukan oleh Zionis Israel, dia halangi, dia buat border. Itulah penyebab utama maka rakyat di Baitul Maqdis melakukan protes. Nah, ketika tadi protes, itulah timbulnya hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan harusnya Zionis Israel menghentikan apa yang dia lakukan terhadap rakyat Palestina di Baitul Maqdis. Tapi mereka mengulangi. Pada tanggal 26 Ramadan, mereka mengusir orang yang sedang melakukan etikaf. 26 Ramadan, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, kaum muslimin di mana tempat melakukan etikaf. Tapi mereka usir. Mereka ganggu orang yang melakukan sholat tarawih. Mereka halangi orang memasuki Masjidil Aqsa. Maka sudah barang tentu kaum muslimin protes. Nah, protes inilah disikapi oleh Zionis Israel dengan tindakan brutal, penembakan, walaupun itu dengan peluru karet. Tapi ketahuilah, tindakan semacam itu tidak pantas dilakukan di masjid. Bahkan dia memasuki masjid, dia melukai jemaah yang sedang melakukan itikaf di masjid. Dan inilah menyebabkan seluruh masyarakat dunia melakukan protes, dan saudara-saudara Palestina yang berada di Gaza melakukan tindakan balasan. Nah, akhirnya Zionis Israel melakukan balasan lagi, kemudian balasan lagi, sehingga banyak jatuh korban. Nah, oleh karena itu kita menyerukan, hentikan pertempuran tersebut, kembalikan hak warga negara Palestina dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya. Bisa itu dilakukan dengan catatan-catatan yang harus disepakati, karena gencatan senjata itu sudah berlangsung lama dan berkali-kali pula dilanggar oleh Zionis Israel. Kondisi Palestina khususnya di Gaza sungguh sangat memprihatinkan, karena banyak korban yang berjatuhan, lebih dari 200 orang luka-luka, dan 190 orang lebih mereka mendapatkan perlakuan yang lebih menyakitkan, lebih menyedihkan lagi. Dan tidak sedikit di antara mereka yang sudah gugur, mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid. Ditambah lagi juga banyaknya tempat tinggal dari warga Gaza yang dibombardir oleh Zionis Israel. Kemudian jalan ke rumah sakit Ashifa itu dihancurkan, sehingga pasien yang dari luar
untuk masuk sulit. Kemudian mereka yang dibawa untuk keluar ke rumahnya juga sulit. Nah, inilah kelakuan kezoliman yang dipertontonkan oleh penjajah Zionis Israel kepada masyarakat dunia. Oleh karena itulah kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki hati nurani, akal sehat, memiliki iman harus tampil untuk membela rakyat Gaza Palestina khususnya dan Palestina pada umumnya, termasuk Masjidil Aqsa. Yang saat ini yang sangat dibutuhkan adalah doa dari kaum muslimin Indonesia. Karena dengan doa itu mereka akan mendapatkan ketenangan, mereka tidak stres, mereka tidak ketakutan. Karena tidak sedikit, khususnya anak-anak yang mengalami stres. Karena hampir setiap hari mereka dibombardir, nggak siang, nggak malam. Yang kedua adalah berikan bantuan terbaik kita untuk mereka. Nanti di sana akan disampaikan menurut kebutuhan mereka. Apakah itu obat-obatan, apakah itu berkaitan dengan makanan, apakah itu nanti perbaikan tempat tinggal mereka. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bantuan secara politik, terutama para elit politik di negeri kita harus ambil bagian. Mereka harus bersuara untuk menekan kezoliman yang dilakukan oleh Zionis Israel agar Zionis Israel menghentikan kebiadabannya. Sudah barang tentu ini sangat membutuhkan, apalagi kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang berhutang budi kepada bangsa Palestina. Dan kita mendapatkan informasi di berbagai macam negara, Eropa, Amerika, kemudian mereka ambil aksi untuk menunjukkan kepedulian. Kalau bangsa Eropa saja, bangsa Amerika saja, masyarakatnya, rakyatnya melakukan aksi, memberikan dukungan kepada bangsa Palestina, maka bangsa Indonesia harus lebih dari mereka. Kenapa? Karena bangsa Palestina adalah bangsa yang pertama memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Ulama Palestina, Syekh Muhammad Amin Husseini adalah yang memberikan dukungan support kepada kemerdekaan Indonesia. Muhammad Ali Tahir adalah negarawan, kemudian hartawan bangsa Palestina yang memberikan seluruh tabungannya untuk bangsa Indonesia. Jadi apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dan juga nasional, internasional? Pemerintah harus bersuara lebih keras lagi karena pemerintah memiliki potensi dan kekuatan untuk semacam itu. Kemudian harus menggalang kekuatan-kekuatan khususnya di Asia Tenggara dan masyarakat dunia untuk bersatu padu memberikan tekanan terhadap Zionis Israel. Konkretnya di PB adalah memberikan sanksi ya kepada Zionis Israel. Sanksinya itu bisa sanksi kepada seruan kepada negara-negara dunia memutuskan hubungan diplomatik yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Zionis Israel. Itu adalah bagian dari upaya ikhtiar kita. Kalau puasa sebulan aja kita bisa nahan makan minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa kita nggak bisa melakukan boikot terhadap produk-produk Zionis Israel?